Yo, ketemu lagi berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh kontroversial Ferdy Sambo. Ferdy Sambo, SH, SIK, MH. Lahir, tanggal 19 Februari tahun 1973. Di Baru, Sulawesi Selatan. Adalah mantan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia terakhir menjabat sebagai Patiyan Mapolri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 yang telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH berdasarkan hasil sidang kode etik Polri pada tanggal 26 Agustus tahun 2022. Ia juga salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Jabatan sebelumnya adalah Dirtipidum Bareskrim Polri, 2019 dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri, 2020, dan dimutasi sebagai Patiyan Mapolri, 2022. Sementara berikut adalah sederet kasus besar yang pernah dibongkar oleh Irjen Ferdy Sambo. 1. Meringkus penebar ranjau paku di Jakbar. Saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakbar, Ferdy Sambo berhasil meringkus para pelaku penebar paku di jalanan. Pada saat itu, kejahatan jalanan ini menjadi sorotan lantaran banyaknya korban berjatuhan dari warga yang melintas. 2. Menangkap teroris bom Sarinah. Sejumlah ledakan menghebohkan masyarakat di kawasan Sarinah, Jakarta, pada tanggal 14 Januari tahun 2016 pagi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian pada saat itu langsung memerintahkan anak buahnya, salah satunya adalah AKBP Ferdy Sambo untuk mengejar para pelaku di TKP pengeboman. Hingga akhirnya polisi berhasil menangkap dalang dari aksi bom tersebut bernama Aman Abdurrahman, pentolan Jamaah Ansharut Daulah JAD yang berafiliasi dengan ISIS. 3. Mengungkap kasus kopi sianida. Saat masih menjabat Wadir Krimum Polda Metro Jaya, AKBP Ferdy Sambo juga sempat terlibat dalam penyelidikan kematian Wayan Mirna Salihin yang diracun melalui es kopi Vietnam oleh sahabatnya yaitu Jessica Kumala Wongso. Proses berjalannya pengadilan kasus kopi sianida itu sampai mendapatkan atensi publik hingga sejumlah televisi swasta melakukan live saat berjalannya proses peradilan. Setelah berjalan sebanyak 32 kali persidangan selama sekitar 8 bulan, akhirnya majelis hakim memvonis Jessica dengan pasal pembunuhan berencana dengan vonis 20 tahun penjara. 4. Mengungkap jaringan perdagangan manusia di Timur Tengah. Kasus perdagangan manusia berhasil diungkap pada saat Ferdy Sambo menjabat sebagai Wadirtipidum Bareskrim Polri. Saat itu, Bareskrim menangkap 8 tersangka tindak pidana perdagangan orang TPPO, yang berasal dari 4 jaringan Timur Tengah di antaranya Maroko, Suriah, Turki, dan Arab Saudi. 5. Menggerebek tempat hiburan malam saat PSBB. Saat menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo berhasil menggerebek karaoke Venesia karena beroperasi saat pembatasan sosial berskala besar PSBB guna mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Tempat hiburan malam itu diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan modus eksploitasi seksual. 6. Menangkap buronan Joko Chandra. Brigjen Ferdy Sambo juga ikut terlibat dalam penangkapan buronan kelas kakap Joko Chandra, yang terpidana kasus hak tagih Kesi, Bank Bali di Kuala Lumpur, Malaysia. Penangkapan tersebut dilakukan Polri setelah berkoordinasi dengan polisi di Raja Malaysia PDRM, yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia Abdul Hamid bin Bador pada tanggal 23 Juli tahun 2020 lalu. 7. Mengungkap kasus kebakaran Kejagung. Brigjen Ferdy Sambo juga telah berhasil membongkar penyebab kebakaran Kejagung pada tanggal 22-23 Agustus tahun 2020 lalu. Juga banyak atensi masyarakat yang beropini bahwa eksekusi 6 anggota FPI didalangi oleh Irjen Ferdy Sambo. Pada kasus KM50 di Tol Jakarta Cikampek, Irjen Ferdy Sambo saat itu menjabat sebagai Kadif Propam yang menangani kasus tersebut. Irjen Ferdy Sambo saat ini mendapat mutasi jabatan dari Kadif Propam menjadi Patiyan Mapolri. Ketika menangani kasus KM50, Irjen Ferdy Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut di KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI tersebut. Ferdy Sambo menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran,
namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum.